terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Kita yang menjadi kebutuhan dasar itu juga ikut dipangkas. Itu berkeluh kesah, mereka tidak diajak untuk berdialog. Ini sudah tepat dan berpihak ke rakyat ataukah belum? Malam, Anda kembali menyaksikan Nusa Kritik hanya di Nusantara Visi. Bersama saya, Enda Febriani. Malam ini kita akan mengupas tajam tentang keputusan pemerintah memangkas APBN 2025. Apakah ini sudah langkah yang strategis atau malah mengikis kepercayaan publik? Di sana ada dua reporter saya yang sedang bersama dua narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Untuk reporter pertama, reporter Alve, dipersilakan. Baik, kembali lagi bersama saya Avelia. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa aktivis. Boleh perkenalkan dulu? Baik, saya Bergita Baruginting, mahasiswa Visip Untirta. Dipanggil siapa? Gita aja. Oke, Mbak Gita. Jadi pertanyaan pertama, kan Anda sangat vokal nih ya terkait pemangkasan APBN ini. Nah, yang menjadi kekhawatiran utamanya itu apa sih? Sebagai mahasiswa yang menjadi jembatan untuk masyarakat, saya cukup khawatir ya dengan anggaran kita yang menjadi kebutuhan dasar itu juga ikut dipangkas. Terlebih lagi seperti bansos juga udah mulai berkurang. Apalagi untuk layanan kesehatan sendiri, Mbak, itu kita mulai merasa tersendat. Tetapi yang ditakutkan itu adalah program-program besar masih berjalan gitu. Jadi itu menjadi salah satu sesuatu yang harus kita pertanyakan seperti itu. Betul. Dan menurut Mbak Gita sendiri nih, apakah pemerintah kurang transparan? Kalau ditanya transparannya kurang atau enggak, pasti kurang ya, karena kita sebagai publik dilihat untuk menonton aja gitu. Jadi kita belum ikut terlibat nyata dalam transparansinya ini. Jadi kita tuh cuman menjadi kita ngelihat digitalisasinya aja, dokumen digital yang sulit, apalagi untuk orang-orang yang sudah tua gitu ya, pasti sulit untuk mereka memahami transparansi itu sendiri. Baik, aja sih. Terima kasih Mbak Gita. Saya kembalikan ke studio. Kritis dari masyarakat sipil telah disampaikan. Baik, sekarang kita lanjut ke reporter Paca yang sudah berada di kantor Kementerian Keuangan. Silakan kepada reporter Paca. Benar Febri, sekarang saya sudah berada di lokasi resmi di gedung pemerintahan Kementerian Keuangan. Dan sekarang saya sedang bersama dengan narasumber dari Ibu Azalia sebagai staf ahli Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepada Ibu Azalia, saya akan bertanya bagaimana Anda bisa memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tidak akan merugikan bagi masyarakat luas. Oke, untuk hal itu kami memfokuskan pemangkasan ini terhadap hal yang dapat ditunda. Jadi tidak menyentuh hak dasar masyarakat. Jadi seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial itu tetap menjadi prioritas kami. Tetapi ya, kalau misalnya mendengar beberapa keluhan dari masyarakat, salah satunya adalah masyarakat itu berkeluh kesah, mereka tidak diajak untuk berdialog. Lalu bagaimana tanggapan Anda sebagai staf kementerian? Oke, kritik itu jadi bahan refleksi kami. Tapi kami terus membuka ruang partisipasi, mulai dari forum publik, konsultasi daring maupun kanal pengaduan resmi. Ini proses yang sedang kami perbaiki saat ini agar masyarakat bisa dengan leluasa menuangkan partisipasinya dalam hal ini. Baik, terima kasih Bu Azalia atas informasinya. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Suara yang berbeda telah kita dengarkan. Hanya ada satu pertanyaan besar, apakah keputusan fiskal ini sudah tepat dan berpihak ke rakyat ataukah belum? Nah, di balik angka dan kebijakan ada manusia yang terdampak. Nusa Kritik akan terus menyuarakan yang terdengar. Saya Febri, sampai jumpa di episode selanjutnya.